Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Mangendra dengan NPM 1907534, mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Luwuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang manajemen pengembangan kurikulum PAUD untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Sri Ayula Ali, SPD, MPD. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang manajemen pengembangan kurikulum PAUD dengan materi pertama, pengertian manajemen pengembangan kurikulum PAUD dan konsep kurikulum PAUD. Pengertian manajemen pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yuliani berpendapat bahwa kurikulum pendidikan anak usia dini dapat dimaknai sebagai seperangkat kegiatan sambil belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan anak usia dini lebih lanjut. Ia juga berpendapat bahwa kurikulum yang efektif seharusnya bukan tentang apa yang akan diberikan oleh guru, melainkan lebih pada bagaimana kurikulum itu dapat sesuai dengan laju dan kecepatan belajarnya masing-masing. Kedua, konsep kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD diberikan kepada siswa prasekolah harusnya sesuai dengan karakter siswa yang masih manja, masih membutuhkan perlindungan dari orang yang lebih dewasa, suka meniru, dan masih cenderung suka bermain daripada belajar. Oleh karena itu, kurikulum juga menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Jadi, kurikulum yang dibuat harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa didik, bukan sebaliknya peserta didik yang harus menyesuaikan dengan kurikulum yang dibuat. 5 aspek kurikulum pendidikan nasional yang menjadi ketentuan pokok pendidikan anak usia dini yaitu sebagai berikut. Pertama, moral dan nilai-nilai keagamaan, sosial emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa dan kognitif, fisik atau motorik, dan terakhir seni. Pembuatan kurikulum setidaknya harus memperhatikan hal-hal tersebut agar kurikulum yang digunakan di sekolah bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat pada umumnya tanpa harus menyalahi norma-norma yang telah berlaku di masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa jenis yang harus diperhatikan. Antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip relevansi, yaitu kurikulum anak usia dini harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa secara individual. Kedua, prinsip adaptasi, yaitu kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan adaptasi perubahan ilmu, teknologi, dan seni yang berkembang di masyarakat, termasuk juga perubahan sebagai akibat dari dampak psikososial. Ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan dan tahapan perkembangan berikutnya, sehingga diharapkan siswa siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Keempat, prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dipahami, dipergunakan, dan dikembangkan secara luas, sesuai dengan keunikan dan kebutuhan siswa, serta kondisi saat pendidikan itu berlangsung. Kelima, prinsip kepraktisan atau aspektabilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dapat memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini. Keenam, prinsip akuntabilitas, yaitu kurikulum anak usia dini yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. Secara khusus, pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada perkembangan anak usia dini, yaitu sebagai berikut. 1. Proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain. Kedua,
Proses kegiatan belajar pada anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ketiga, proses kegiatan belajar pada anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan tematik atau terpadu. Tematik dan terpadu. Proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus diserahkan pada potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Selain memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum, dalam merancang kurikulum PAUD juga harus memperhatikan pendekatan pengembangan kurikulum PAUD, yaitu 1. Pendekatan tematik. Pendekatan tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Prinsip pemilihan tema yaitu 1. Tema yang bersifat dasar dan selalu dapat dikembangkan seperti aku, keluargaku, kesukaanku, dan lain sebagainya. Kedua, tema yang dihubungkan dengan suatu peristiwa atau kejadian seperti banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Ketiga, tema yang dihubungkan dengan minat anak seperti binatang, dinosaurus, tata surya, dan lain-lain. Keempat, tema yang dihubungkan dengan hari-hari besar seperti Hari Ibu, Hari Keagamaan, Hari Kemerdekaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kedua, pusat kegiatan belajar atau sentra. Pusat kegiatan belajar pada pembelajaran yang berpusat pada anak dibangun atas dasar bahwa setiap anak memiliki modalitas, gaya belajar, dan minat yang berbeda terhadap pengetahuan yang ingin diketahuinya. Prinsip yang digunakan adalah individualisasi pengalaman belajar. Setiap anak diperkenankan untuk memilih pusat kegiatan belajar yang akan dipergunakan untuk bereksplorasi dan bermain. Ketiga, pengelolaan kelas berpindah. Pengelolaan kelas merupakan pengaturan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh guru baik di dalam ruangan, indoor activity, ataupun di luar ruangan, outdoor activity, dalam rangka melancarkan proses belajar dan pembelajaran kepada anak. Itulah presentasi dari saya tentang manajemen pengembangan kurikulum PAUD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.